selamat malam, ras majua-jua mantanta. Acara kita malam ini sedikit berbeda. Biasanya khotbah, tapi karena ada pertanyaan yang cukup mendalam dan jawabnya juga tidak gampang, maka kita coba menjawab pertanyaan. Ada dua di studio pertanyaannya yang belum dijawab. Itu pertama, penungkunan dari Seribu Jandi. Di mana itu Seribu Jandi? Dekat Tambunan. Dekat Tiga Panah atau daerah? Lewat Tiga Panah, lewat Sidaman. Oh, berarti ini daerah Kabanjahe ya? Iya, jadi dari Seribu Jandi ya. Penungkunan ini sangat mendasar iman Kristen. Jadi kalau nanti nggak bisa kali saya jelaskan lengkap, boleh lagi nanti kalau kurang jelas ditanya lagi bidang-bidang yang tertentu. Pertanyaannya demikian. Penungkunan Seribu Jandi Nari. Kalau ada orang sakit didoakan dalam nama Tuhan Yesus dan sembuh, apakah dia selamat? Ya, jadi ditanya di sini soal keselamatan dan kesembuhan. Adakah sangkut pautnya sembuh dan diselamatkan? Ya, jadi kita akan mencoba memikirkan ini. Jadi kalau para pendengar yang baik, kalau kamu ditanya, kamu sudah diselamatkan, apa dasarnya? Kalau kita katakan aku ini pegawai negeri, apa dasarnya kita berani mengatakan kita pegawai negeri? Pasti kamu jawab apa? Karena ada nomor induk pegawai, ada NIK-nya ya. Jadi kalau ini ditanya dia sembuh, apalagi didoakan dia katanya. Dan sembuh yang didoakan ini, baru ditanya apakah dia selamat? Kan mendasar. Jadi menurut para pendengar kita, apakah yang bisa kita katakan kategori seseorang itu sudah diselamatkan dan seseorang itu belum diselamatkan? Adakah bisa kita seperti pegawai negeri tadi, nomor induk pegawainya itulah jaminannya dia sudah resmi, tidak bisa lagi diganggu gugat, mau memang dia adalah seorang pegawai negeri. Ya, jadi saya renungkan beberapa bagian. Kami ingat itu waktu kepala penjara Filipi ya. Itu pertanyaannya waktu Paulus dipenjarakan. Ya, mari kita coba lihat dari cerita itu. Ya, mari kita lihat dari cerita penjara Filipi. Itu saya kalau nggak salah saya Kisah Rasul pasal 16. Itu pertanyaannya sama. Baru nanti kita masuk kepada khotbah Markus pasal 2. Dan Kisah Rasul pasal 16 khususnya itu ayat 30. Ya, itu mengenai keselamatan pertanyaan. Jadi pertanyaan teman kami yang dari Seribu Jandi ini sudah banyak ditanyakan di dalam Alkitab sebelumnya. Ya, jadi kami mengucap syukur. Terima kasih buat pertanyaannya ini, walaupun sulit, kami coba menjawabnya sejauh mana kami mampu. Pertanyaan ini cukup baik. Kisah Rasul pasal 16, ayatnya yang ke-30. Itu kita tahu ayat 28 kita mulai bisa baca. Ini Paulus di penjara Filipi. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk
Dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantarkan mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan pada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bidur mereka. Seketika juga ia dan sekeluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka, dan dia sangat bergembira bahwa ia dan istri rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Apa dasarnya kepala penjara ini selamat? Karena dia mendengar Injil dan percaya kepada Allah, percaya kepada Injil itu. Jadi di sini tidak ada sangkut pautnya dengan kesembuhan. Ada satu lagi, itu Markus pasal 2, itu ada kesembuhan dan ada pengampunan dosa. Ya, makanya saya bilang tadi pertanyaan ini cukup baik. Jadi kalau nanti ditanya orang, ada penjelasannya yang jelas. Markus pasal 2 itu berbicara soal kesembuhan dan pengampunan dosa. Ya, karena upah dosa adalah maut. Jadi kalau dosa belum diampuni, sembuh pun dia tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Ya, kita coba baca cerita ini. Ini kita baca cerita saja. Orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh dikotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam. Tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Jadi di sini ada imannya, dan Yesus berkata kepadanya, "Hei anakku, dosamu sudah diampuni." Maka ini sudah diselamatkan. Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu?" Ia menghujat Allah. "Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan mereka itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu. Sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah, katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Dapatnya pengampunan dosa, dapatnya kesembuhan. Satu lagi, ini prinsip dasar keselamatan. Yohanes pasal 3, itu pasti kita sudah ingat. Ya, Yohanes pasal 3, itulah prinsip Allah mengasihi. Kalau Yohanes pasal 3 itu semua orang Kristen sudah tahu menurut saya. Apa isinya? Ya, dikatakannya dalam Yohanes 3:16, percakapan Tuhan Yesus dengan
Nikodemus. Ya, 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tadi juga kan Allah mengasihi dalam menyembuhkan orang sakit. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini berbicara soal mengaruniakan Yesus, anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi hidup kekal itu di sini, selamat itu di sini, percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, satu lagi, Yohanes pasal 1 12. Itu juga sama. Ya, nanti baru kita simpulkan. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Inilah dia. Masih mau baca kitab yang lain atau sudah bisa beberapa kita jabarkan? Apakah sangkut pautnya kesembuhan dengan keselamatan? Jadi kalau dari satu sisi langsung bisa kita lihat dalam cerita orang lumpuh, Yesus melihat iman mereka dan berbicara soal dosa diampuni. Kita semua pasti setuju. Selamat itu artinya dosa diampuni. Ini juga tadi selamatnya dia keluar dari penyakitnya. Makanya tadi ditanyakan, kalau kita doakan orang dan sembuh dia, apakah dia sudah diselamatkan? Ya, maka kita boleh mulai beranjak. Kalau diselamatkan artinya upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia di dalam Yesus Kristus yang percaya kepadanya, dosanya diampuni. Jadi boleh kita beranjak sedikit lagi. Apalagi kita yang mendoakannya dan sembuh dia. Bisa juga karena iman kita sehingga dia sembuh. Dia tidak beriman apa-apa, tetapi Tuhan mengasihi dia, sembuhlah dia. Maka kalau demikian ya tidaklah dia ada diselamatkan, tetapi dia sudah mengalami pertolongan Allah. Kan berbeda pertolongan Allah dengan kayu salib. Dosa dapat diampuni harus ada penumpahan darah. Tanpa darah tidak ada pengampunan dosa. Karena upah dosa adalah maut. Makanya berita yang sangat penting telah aku sampaikan kepadamu, bahwa Kristus telah mati untuk mengampuni dosa kita. Di kayu salib dosa kita dipikulnya. Oleh bilur-bilurnya kamu telah menjadi sembuh. Apa yang kita bisa simpulkan dari firman Tuhan ini? Saya simpulkan cuma demikian. Kalau tadi 5.000 orang makan roti, yang 5.000 itu sudahkah selamat atau tidak? Tidak. Jadi apa yang dapatnya? Ia berkat jasmani, perutnya menjadi kenyang. Kalau dia sembuh apa dapatnya? Berkat jasmani, kuman penyakitnya dijauhkan oleh Tuhan Yesus, atau karena kita sendiri mendoakannya, kuasa iman kita turun atas dia. Apalagi kita yang mendoakannya, maka imannya bukan ada, yang adalah iman orang yang mendoakannya itu. Nah, dengan singkat boleh kita lanjutkan selangkah. Kalau begitu, kenapa Yesus menyembuhkan dia? Ya, supaya tidak terlalu berat lagi, kenapa Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketur roti? Jawabnya, supaya kamu kenyang, gitu ya. Sesudah kenyang bagaimana? Carilah hidup yang kekal itu. Makanya ada orang lumpuh atau orang buta itu ya. Sesudah dia basuh matanya di kolam
Siloam, pergi Yesus nggak jumpa dia. Nah, selamatkah dia kalau sembuh? Tetapi dia pergi ke bait Allah, begitu ya? Iya, barulah di sana Yesus memperkenalkan diri. Ah, inilah dia, Mesias itu. Gitu. Nah, disitulah dia memperoleh hidup yang kekal itu, mengenal. Injil Yohanes tadi katanya apa? Percaya. Nah, satu lagi kita nggak, nanti bisa kita renungkan baru kita gabungkan, karena pertanyaan ini agak sedikit apa ya? Kalau dikatakan semua yang sembuh itu masuk surga, bagaimana? Pasti nanti Tuhan Yesus tidak setuju. Ya, kenapa dia nggak setuju, Pak? Berarti dengan kuasanya bisa orang masuk ke dalam kerajaan surga. Ngapain dia harus mati di kayu salib? Makanya kita membicarakan ada dua. Kuasa Yesus membawa kita bisa percaya bahwa dia Mesias, anak Allah. Nah, baru satu lagi, kita percaya bahwa dia juga adalah Mesias yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, makanya 1 Yohanes disimpulkan ke dalam jemaat. Kan 1 Yohanes itu kan untuk jemaat itu ya. Kurasa kalau nggak salah aku itu kepada jemaat Efesus itu. 1 Yohanes pasal 5. Iya, 1 Yohanes pasal 5 ayat berapa di situ dikatakannya ya? Coba lihat 1 Yohanes pasal 5. Ya, sudah lihat ayat itu kan? Iya, ayat 12 lah umpamanya saja. Karena ini kesimpulan ini. Yohanes 1 Yohanes pasal 5 ayat 12. Iya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup itu. Ayat 13. Semua itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu bukan di dalam kuasanya Yesus, tetapi hidup kekal itu ada di dalam Yesus sendiri. Akulah kehidupan dan akulah kebangkitan. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Keselamatan itu di dalam Dia. Maka tidak ada nama lain yang olehnya kita boleh selamat selain di dalam nama Yesus. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dialah menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Di dalam Dia, bukan di dalam kuasanya itu. Kalau Dia menyembuhkan, Dia memakai kuasanya sebagai anak Allah. Semua orang. Kalau demikian boleh kita katakan, karena kemurahan Yesus, Dia sembuh. Ya. Makanya kita ingat, ada Anda tahu itu cerita 10 sakit kusta sembuh dan berapa yang kembali? Di mana yang lain semua katanya kan? Oh, nggak datang, cuma orang itu yang kembali. Dan itu kebetulan orang Yunani. Karena bagi orang Israel, kalau nanti datang yang menyembuhkan itu memang tanggung jawabnya. Memberikan orang menjadi sembuh, itulah ciri-cirinya. Maka mereka tidak kembali datang untuk mengucapkan syukur. Nah, jadi boleh. Kalau begitu apa fungsinya kesembuhan? Pasti kita katakan satu fungsinya adalah karena Allah mau menyatakan kemurahannya. Iya. Tapi mungkin kamu tanya juga nanti. Tapi bagaimana dengan orang yang sakit kusta itu? Sakit kusta nanti kita masuk ke dalam Markus. Kalau kamu mau, kamu dapat mentahirkan aku. Itu ada imannya sudah. Karena itu aku mau, tahirlah engkau. Dan sesudah itu pergilah ke imam-imam, tunjukkan bahwa engkau telah sembuh.
Itu menandakan bahwa Yesus ini dipercayainya sebagai Mesias yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Iya. Tapi kalau kami lihat cerita Paulus, apakah aku salah ya? Satu kali Paulus menyembuhkan orang lumpuh. Sesudah orang lumpuh itu sembuh, datang orang kampung itu bawa apa? Bawa lembu. Dipersembahkan kepada Paulus. Akhirnya karena Paulus tidak mau menerima persembahan itu karena dia mengaku hanya sebagai manusia, akhirnya dia diseret keluar kota. Maka itu kesembuhan orang itu yang dia doakan pasti tidak membawa keselamatan, bahkan sudah disalah dimengerti. Karena menurut mereka Paulus ini adalah seorang yang dewa yang tidak turun dari surga sehingga bisa dia menyembuhkannya. Makanya kita katakan tadi, kalau dikatakan seseorang itu selamat, maka tadi saya mulai dikatakan orang ini sebagai pegawai negeri, ada nomor induk pegawainya. Ya, jadi nomor induk pegawai orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, barang siapa memiliki anak, dia memiliki hidup. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup itu. Sehingga kalau memang kita doakan dia sembuh, haruslah kita bawa dia kepada Yesus dalam pengampunan dosanya, supaya dia bisa menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya. Bahkan harus dia sampai mengaku bahwa Yesus itu Mesias, anak Allah. Nah, itu bedanya. Saya ulangi, saya takut salah dimengerti. Kalau Allah menyatakan kuasanya, kita dapat menikmati kuasanya seperti matahari terbit, gitu ya. Tetapi kita tidak mengenal dia, tapi matahari bisa kita lihat, oh ada terbit, ada yang buat. Sama, waktu Yesus menyembuhkan orang sakit, bisa kita tak kenal dia. Tapi kalau hanya sembuh saja, seperti orang yang buta di kolam Bethesda, yang di kolam Siloam itu disuruh dia, kalau nggak dilanjutkan, selanjutnya gimana? Sembuh saja dia. Tapi siapa yang menyembuhkannya itu pun dia nggak tahu. Tapi dia sudah sembuh. Maka dengan kesimpulan yang boleh kita ambil kesimpulannya, kalau disembuhkan saja secara jasmani, belumlah jaminan. Ataupun sembuh itu bukan sama dengan selamat, itu begitu cocok. Sembuh itu sama dengan dia sudah menerima kuasa Tuhan Yesus untuk menyembuhkan dia secara jasmani, selamat dia dari penyakitnya. Tapi bukan selamat dari upah dosa neraka. Karena kita diselamatkan, katanya tadi apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya dan menerimanya, dia menjadi anak-anak Allah. Iya. Baru 1 Yohanes pasal 5 tadi, barang siapa yang memiliki anak, dia memiliki hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak memiliki anak, dia tidak memiliki hidup yang kekal. Jadi tidak sama kesembuhan dengan keselamatan. Makan roti tidak sama dengan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kita mengalami kuasa Allah. Itu cuma yang bisa kita jelaskan dalam keselamatan ini. Kurasa kalau kurang jelas sekali. Tapi bagaimana dengan Markus pasal 2 tadi? Markus pasal 2 tadi dapatnya dua-dua. Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Bangunlah, angkatlah tilangmu, pulanglah ke rumah. Itu pun harus kita katakan, kapan dosanya ini diampuni? Pasti jawabnya kita, nanti waktu Yesus mati di kayu salib. Karena sebelum Yesus mati di kayu salib, tidak ada satu pun dosa diampuni di dunia ini. Maka semua orang akan menunggu kapan Mesias itu datang. Begitu Mesias datang, maka inilah satu-satunya akan kepenuhan seluruh hukum Taurat pun. Bahkan bukan saja kesembuhan ilahi,
mulai dari kejadian sampai kita melihat kepenuhannya semua hanya di kayu salib di Bukit Golgota. Di sanalah utang kita semua dibayar. Jadi keselamatan belum ada terjadi sampai Yesus mati di kayu salib. Karena kematiannya di kayu salib itulah satu-satunya untuk penebusan dosa kita. Ya, itulah yang bisa kami katakan. Jadi kalau ada orang yang kita doakan sembuh, saya biasanya mengarahkan dia kepada Yesus yang menyembuhkan dia itu bukan saja berkuasa menyembuhkan kamu, tetapi juga dia yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosamu. Maka engkau membutuhkan langkah yang berikutnya. Kalau kamu telah menerima karunia kuasa Allah pertolongannya dalam menyelamatkan engkau dari penyakitmu, maka sekarang maju satu langkah lagi. Engkau harus menerima Yesus yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosa. Kalau tidak, kamu hanya menerima kesembuhan, tapi engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kesembuhan tidak sama dengan diselamatkan. Itulah yang sederhana. Tetapi keselamatan sudah mulai diproses, harus dia sampai kepada Yesus yang mati di kayu salib. Sampaikah itu kita mengerti? Karena ini terlalu singkat ya. Makanya aku bilang pertanyaan ini bagus, tapi jawabnya sulit. Karena seringkali kita samakan kuasa Yesus menyembuhkan sama dengan keselamatan. Itu tidak sama. Ya, ada yang sama, itulah Markus pasal 2. Karena dapatnya dua, dapatnya pengampunan dosa, dapatnya kesembuhan. Tapi kapan dosanya itu diampuni? Itulah nanti waktu Yesus mati di kayu salib. Makanya perjalanan imannya dia akan terus berkelanjutan. Oh, nanti Yesus akan mati di kayu salib. Ya, itulah pertanyaan nomor 1 yang sudah bisa kita jawab. Kalau ada pertanyaan yang kurang jelas kami jawab dari sisi pertanyaan, karena pertanyaan ini umumnya ada backgroundnya, sehingga aku cobalah dengan kata singkat, didoakannya orang dan sembuh. Apakah dia selamat? Oke, kami pernah mengalami kesembuhan, enggak didoakan. Baca saja kitab Kejadian, sembuh dari penyakitnya. Apakah dia selamat? Maka kami katakan belum. Tapi dia pernah, tapi dia sudah mengalami, tahu cerita Allah menciptakan langit dan bumi, tahu dia kuasa Allah bisa menyembuhkan dia. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua, kami harap saudara kami yang ada di Seribu Jandi boleh menolong walaupun tidak 100%. Tapi nanti kalau ada latar belakang maksud pertanyaannya kurang jelas, ya mana tahu masih boleh kami tambahkan. Untuk menjawab pertanyaan yang kedua malam ini, kita menyanyi satu lagu, baru saya persiapkan. Karena pertanyaan nomor 2 juga bagus pertanyaannya. Kita memuji Tuhan dulu, baru kita lanjutkan menjawab pertanyaannya.